Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al-hadis au kama qala. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa pada hari ini kita sudah hampir memasuki pertengahan di bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Untaian doa yang senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah puasa kita, ibadah salat tarawih kita, tadarus Al-Qur'an kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di hari-hari yang sudah terjalani di bulan suci Ramadan ini, semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggal beberapa hari ini, semoga kita tetap diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih menyempurnakan lagi amaliah kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amal perbuatan manusia yang berupa berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat adanya, puasa adanya, zakat fitrah, kemudian haji dan ibadah-ibadah lainnya, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ini sebagaimana dalam satu hadis qudsinya Allah menyampaikan, kullu amali ibni adam lahu illa shaum wa inna lahu li wa ana ajzi bih. Kalau kita melihat dari petikan hadis qudsi ini bahwa telah jelas bahwa setiap amal ubudiyah anak turunnya Nabi Adam akan kembali kepada dirinya. Salatnya akan kembali kepada dirinya. Kemudian zakat akan kembali untuk kebaikan dirinya. Ibadah haji pun begitu. Tapi puasa ini betul-betul ibadah yang menuntut kita bagaimana kehadiran seorang hamba langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini Allah menegaskan bahwa amal ibadah puasa yang menjadi jurinya, yang menjadi penilainya langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita termasuk hamba-hambanya Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai Ramadan lagi di tahun ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur kepada kita semua untuk bisa menjumpai Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, tentunya agar lebih kokoh keimanan kita, agar lebih sempurna ketakwaan kita, agar lebih meningkat nilai prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan dua kebahagiaan kepada orang yang menjalankan ibadah puasa. Lis-shaimi farhatan, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang mengerjakan ibadah puasa, Allah janjikan dua kebahagiaan untuknya. Yang pertama, Allah berikan kebahagiaan itu di dunia, yaitu ketika kita menjalankan ibadah puasa sehari penuh. Kita ini bersyukur jadi orang Indonesia ini menjalankan ibadah puasa tidak lebih tidak kurang dari 13,5 jam. Sebab ada beberapa negara di dunia
yang menjalankan ibadah puasa durasi waktunya lebih lama, bahkan sampai 19 sampai 20 jam. Jadi kalau kita di Indonesia sudah melaksanakan berbuka puasa, kemudian sholat isya, sholat tarawih, ya, saudara-saudara kita seiman, ya, beragama Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa di belahan bumi yang lain atau di satu negara tersebut belum melaksanakan ibadah berbuka puasa. Karena itu kebahagiaan yang Allah berikan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa ini betul-betul nyata adanya, yaitu ketika kondisi batin kita, kondisi hati kita bahagia ketika beduk maghrib itu tiba. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, Allah akan memberikan kebahagiaan itu nanti di akhirat. Apa itu? Farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika kita masuk surga dan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang tiada tara harganya. Surga dengan kemewahan fasilitasnya, dengan kemegahan interiornya, bahkan aksesoris surga itu sendiri yang sedemikian luar biasa, bahkan digambarkan dalam satu makalah, mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat daripada keindahan surga. Wala udhunun sami'at, telinga kita tidak pernah mendengarkan atau membicarakan akan kehebatan dan keindahan surga. Wala khattara biqalbil bashar, dan tidak pernah terselip di dalam hati benak manusia yang bisa menggambarkan keindahan surga itu sendiri. Surga yang sedemikian lengkap fasilitasnya, sedemikian mewah juga, dan sedemikian nikmat makanan dan fasilitas surga itu sendiri terkalahkan bila mana kita bertemu dengan Sang Khalik, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang tinggal beberapa hari ini semakin berganti hari, semakin hitungan Ramadan semakin berkurang. Karena itu frekuensi ibadah kita di bulan suci Ramadan ini harus kita tambah lagi durasinya, kita tingkatkan lagi, lebih banyak lagi kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Apalagi menjelang malam-malam ganjil di atas 20 ini, Rasulullah selalu membangunkan keluarganya, membangunkan para sahabat untuk lebih mempeng lagi beribadah dalam bulan suci Ramadan. Maka lumrah ketika para sahabat Rasulullah Muhammad SAW mengetahui kehebatan Ramadan, mengetahui keistimewaan Ramadan, sampai para sahabat itu minta kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya gimana? Ya Rasul, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala bulan-bulan yang ada di kalender Hijriah ini dijadikan Ramadan semuanya. Karena apa? Karena mengetahui kehebatan, keistimewaan Ramadan itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus pahala yang sedemikian banyaknya. Dan cara satu-satunya yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengejar. Apabila kita bandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, usianya lebih panjang, otomatis durasi waktunya juga panjang, artinya ibadahnya pun lebih lama dan lebih banyak. Sedangkan umatnya Rasulullah Muhammad SAW umurnya pendek-pendek. Nah inilah Ramadan ini merupakan kesempatan yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyalip, mengejar daripada keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh umat terdahulu yang sedemikian rupa digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apabila kita mau tekun, mau lebih sungguh-sungguh lagi beribadah di bulan suci Ramadan, maka nilai pahala yang akan kita dapatkan akan sangat banyak dan bisa membandingi, bahkan bisa mengalahkan keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tetap iman kepada kita semuanya. Iman ini menjadi modal yang sangat berharga.
Sehingga tiap khutbah itu selalu diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai suatu saat apabila ajal datang kepada kita sehingga kita harus mati dalam keadaan tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang penting yang harus kita jaga supaya kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Yang kedua, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semuanya. Ibadah butuh kesehatan. Sehingga Nabi menyampaikan sumu tasihu, berpuasalah, maka akan engkau dapatkan kesehatan yang sempurna dalam jasmaniah kita, dalam ruhaniah kita. Ini puasa ini tidak hanya mementingkan aspek spiritual saja, akan tetapi jasmaniahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang syakirin, hamba-hambanya yang sabirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.